Uang kertas dibakar, apakah orang mati bisa menggunakannya? Ibrani 9 ayat ke-27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, setiap tahun begitu banyak orang dengan latar belakang berbeda-beda, dengan budaya tertentu, merayakan seperti cembeng, lalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini sebuah tradisi untuk menghormati leluhur. Salah satu praktik yang umum dilakukan adalah membakar uang kertas dan barang-barang lain yang digunakan sebagai persembahan bagi orang yang meninggal atau orang mati. Nah, sebagai orang Kristen, tentu kita menghormati semua budaya. Namun, kita juga dipanggil untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini, saya akan bertanya Bapak Ibu, apakah orang mati bisa menggunakan uang kertas yang dibakar itu? Dan lalu bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen menghormati mereka yang telah meninggal menurut iman Kristen? Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan mulai dari satu pertanyaan. Apa yang terjadi setelah kematian dulu? Di Ibrani 9 ke-27 menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya, artinya setelah seseorang meninggal, maka ia tidak lagi memiliki kontak langsung dengan dunia fisik. Tidak ada kebutuhan materi seperti makanan, minuman, uang di alam baka sana. Di Lukas 16 ayat 19 sampai ke 31 tentang kisah orang kaya dan Lazarus, kita bisa belajar karena kisah itu menunjukkan bahwa ada pemisahan yang kekal antara orang benar dan orang jahat setelah kematian. Tidak disebutkan ada transaksi materi atau komunikasi dengan dunia. Pertanyaan berikutnya, apakah uang kertas yang dibakar sampai kepada orang mati itu? Nah, secara logika dan iman Kristen, uang kertas itu hanyalah sebuah simbol, tidak bisa menyeberang ke alam roh. Dalam firman Tuhan, tidak ada ajaran bahwa roh orang mati menerima benda fisik dari dunia ini juga. Anda bisa bayangkan, kalau Anda kirim uang, bakar uang, Anda kirim HP, bakar HP, Anda mau kirim mobil, bakar mobil, waduh, sangat luar biasa kan? Padahal orang mati jelas tidak bisa menerima benda fisik dari dunia ini. Di Mazmur 49 ke 17 dikatakan, sebab pada waktu mati tidak akan dibawanya apapun juga. Kemuliaannya tidak akan turun mengikut dia. Catat baik-baik. Sebab pada waktu mati tidak akan dibawanya apapun juga. Jadi orang yang sudah meninggal, sudah mati, nggak akan bisa bawa apapun, saudara. Ini menunjukkan bahwa kekayaan dunia tidak berguna setelah kematian. Nah sekarang, bagaimana seharusnya kita menghormati orang tua dan leluhur? Efesus 6 ayat 1 sampai ke 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Alkitab mengajarkan kita untuk menghormati orang tua selagi mereka masih hidup, saudara. Setelah mereka meninggal, cara terbaik menghormati mereka adalah kita harus menjalani hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Mewariskan apa yang orang tua kita ajarkan supaya kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama dia pada waktu dia masih hidup ya. Jadi artinya biarlah jangan kita berbuat sesuatu yang salah, berbuat sesuatu tidak baik, malu keluarga kita, malu orang tua atau almarhum yang sudah meninggal. So kita harus jadi teladan dalam kehidupan saat ini. Nah, meneruskan teladan iman mereka bila mereka hidup dalam Kristus, mendoakan keluarga yang masih hidup dan menguatkan satu sama lain. Ingat, bukan melalui pembakaran barang, tetapi melalui kasih, pengampunan, dan iman kepada Kristus. Kita menunjukkan penghormatan sejati dan kasih kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan fokus ibadah kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, terkadang pembakaran uang kertas bisa menjadi bentuk ibadah yang salah arah, memalingkan perhatian dari Tuhan kepada roh orang mati. Makanya di Ulangan 8 ayat 10 sampai ke 12 dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penalaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Saudara, sangat jelas sekali. Di Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 melarang keras
segala bentuk praktik okultisme dan komunikasi dengan orang mati. Dan ditegaskan di Yesaya 8:19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, di Yesaya 8:19 berkata bahwa apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh peramal, maka bukankah suatu bangsa patut seharusnya meminta petunjuk kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang mati tidak memerlukan uang kertas yang dibakar. Mereka tidak pernah akan menerima itu. Mereka sudah masuk ke dalam kekekalan. Yang terpenting bagi kita hari ini adalah memastikan diri kita hidup benar di hadapan Tuhan sekarang, sebelum terlambat, dan jangan sia-siakan waktu dengan ritual-ritual yang kosong. Tetapi marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan bersiap-siap untuk kekekalan. Mari kita tinggalkan kepercayaan atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hormatilah leluhur kita dengan hidup benar dan penuh kasih. Arahkan ibadah kita hanya kepada Allah yang melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.